merasakan manfaatnya dan sudah ada yang lulus, sudah ada yang bekerja gitu ya. Saya pun ikut senang ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kenapa kita bikin program ini? Karena saya melihat satu. Halo, selamat siang teman-teman. Saya mau share tentang kegiatan pengumuman beasiswa Anafi ya yang kita baru saja lakukan di tanggal 26 Juli ya. Alhamdulillah syukur ada sekitar 9 anak yang lulus ya dari 20 yang melamar di program beasiswa Anafi. Nah, program beasiswa Anafi kali ini adalah di tahun ke-11, sudah kita masuk ke dalam tahun ke-11 ya teman-teman. Kita sudah bikin program beasiswa ini sejak tahun 2013 sebelum Rumah Saint Maurice berdiri ya. Itu dulu dimulai dari anak TK sampai anak kuliah university ya. Jadi alhamdulillah kurang lebih dari 100 orang lebih yang sudah kita berikan beasiswa kepada mereka. Nah, jadi beasiswa itu sifatnya tidak mengikat dan juga tidak otomatis teman-teman ya. Jadi misalnya katakan dia melamar tahun ini lulus SD ya, maksudnya kelas berapa gitu ya, kelas 4 misalnya. Tahun depan dia mau ngelamar lagi beasiswa itu dia tidak otomatis bakal dapat. Jadi dia harus tetap melamar ketika program beasiswa Anafi itu dibuka setiap tahunnya. Setiap tahun itu kita buka openingnya di bulan akhir Januari atau awal Februari, lalu itu closingnya di bulan April atau Mei closingnya. Nah, Juni itu kita review, Juli itu pengumuman. Nah, kebetulan program beasiswa ini saya dibantu juga oleh 2 orang adik saya. Satu Ibu Rani ya, Ibu Rani ini tugasnya adalah bagian memfilter pertama kali dalam sisi admin ya. Jadi persyaratannya itu satu yang pasti isi formulir, yang kedua itu dilengkapi dengan akte kelahiran ya, dengan akte kelahiran. Terus yang ketiga juga dilengkapi dengan dia punya raport terakhir tapi harus stempel Bapak Ibu ya. Jadi stempelnya itu stempel dari sekolahnya. Nah, kemudian bagi orang-orang yang syarat yang tidak terlengkapi itu akan lanjut ke proses selanjutnya ya. Jadi Bu Rani tugasnya adalah memfilter data-data tersebut apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah saya dan adik saya satu lagi itu yang tugasnya mereview kembali apa yang sudah lulus dalam step penyaringan pertama ya untuk masuk ke dalam step berikutnya. Nah, program beasiswa Anafi ini sebenarnya murni dari budget saya sendiri ya. Cuman alhamdulillah berjalannya waktu adik saya pun ikut berkontribusi. Selain tadi adik saya Rani berkontribusi dalam sisi tenaganya ya, waktunya dia meluangkan waktu untuk mereview semua dokumen-dokumen yang masuk. Karena biasanya banyak banget yang masuk itu yang melamar ya Bapak Ibu dari seluruh Indonesia. Karena kebetulan saya bikin pengumumannya itu tidak hanya di WhatsApp ataupun di internal saja, tapi juga melalui medsos Bapak Ibu ya, dan juga dari mulut ke mulut juga ya. Jadi dulu tuh kita banyak ada kasih ke daerah Cilacap, daerah Aceh, daerah Sukabumi, selain Jabodetabek ya banyak lah di berbagai kota di tanah air. Nah, kemudian yang kedua adik saya yang berikutnya itu juga ikut berkontribusi adik Kiki untuk membantu dalam sisi donaturnya. Nah, kemudian berjalannya waktu juga ada teman-teman perminyakan saya yang ikut juga berkontribusi untuk menaruh zakatnya di dalam program ini, alhamdulillah syukur ya. Dan yang terakhir adalah ada kawan baik saya juga Ibu Rosi dari Kuala Lumpur yang mensupport juga program beasiswa Anafi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah syukur sudah banyak yang ikut berkontribusi mensukseskan program beasiswa Anafi. Nah, pertamanya kita tuh tidak minta-minta Bapak Ibu ya untuk dana tersebut. Jadi buat saya kalau ada yang mau ikutan silahkan, tapi kalaupun tidak ada saya tetap orang yang bertanggung jawab untuk memberikan dana tersebut dalam program ini. Memang sudah komitmen saya dan memang sudah impian saya juga untuk bisa berbagi kepada anak-anak yang memang pintar ya dan dia mempunyai keterbatasan finansial. Jadi kita kriterianya tuh ada 3 sebenarnya ya. 1,
dalam sisi administrasi. Yang kedua dalam sisi nilainya itu di atas 7 rata-rata kita ambil Bapak Ibu ya. Tapi kita adu dengan nanti yang tertinggi berapa, disesuaikan dengan budget yang kita miliki ya Bapak Ibu ya. Karena tiap tahun nggak sama budgetnya, tergantung kemampuan saya juga, dan juga tergantung dari misalnya kalau ada tambahan dana dari donatur ya mungkin kita tambahkan jumlahnya kalau memang ada orang yang masuk dalam kriteria. Tapi kalau tidak seperti tahun ini kriterianya yang masuk kriteria tuh sedikit karena banyak sekali yang tidak distempel dia punya rapotnya ya, sehingga tidak kita bisa masukkan dalam proses berikutnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mendaftar beasiswa ANAFI, pastikan itu semua data yang yang dimasukkan itu lengkap ya, termasuk mengisi formulirnya. Jadi ada beberapa itu kemarin saya lihat nomor teleponnya tidak ada. Nah, ataupun WA-nya tidak ada, ataupun emailnya ngaco. Jadi bagaimana kita bisa menghubungi mereka kalau itu semua tidak ada informasinya? Nah, nasib baik ada karena saya publish pengumuman penerimanya, tetangganya ada yang lihat. Nah, tetangganya inilah yang mengontak saya untuk menanyakan apakah ibu sudah mengontak orang tersebut, karena orang tersebut merasa belum dikontak. Nah, tapi sebenarnya itu saya sudah akan reject, cuman kebetulan dana itu berlebih, jadi orang ini tetap kita masukkan dan kita tunggu sampai minggu kemarin. Tapi alhamdulillah memang rezekinya dia ya, jadi sudah kita kirim transfer uangnya ke mereka. Nah, program beasiswa anak ini alhamdulillah sudah banyak sekali ya yang merasakan manfaatnya, dan sudah ada yang lulus, sudah ada yang bekerja gitu ya. Saya pun ikut senang ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kenapa kita bikin program ini, karena saya melihat satu ya, saya pun dulu adalah alumni banyak program, saya sering mendapatkan program beasiswa juga. Dulu zamannya beasiswa Super Semar Bapak Ibu. Saya waktu kuliah terasa banget tuh, saya sejak semester 3 saya apply, terus sampai saya tamat tuh saya sering dapat dari program beasiswa Super Semar tuh ya, Super Semar dulu ya. Terus yang kedua ketika saya kuliah di Jerman, saya baru pertama masuk di mana kita juga pas-pasan uangnya ya. Nah, itu saya dapat waktu itu ada bantuan untuk untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari negara berkembang ya. Nah, itu kita dapat sekitar 2.500 Deutschmark ya. Waduh, waktu itu saya melihat angka itu Masya Allah, senangnya minta ampun. Nah, jadi dulu saya punya cita-cita kalau saya nanti ada rezeki lebih, saya juga akan bikin program serupa. Kenapa? Karena saya dulu merasakan sekali bagaimana sangat terbantunya saya. Walaupun orang tua kasih uang, tapi kan kita pas-pasan gitu ya. Nah, dengan adanya beasiswa kita bisa lebih fleksibel dan bisa lebih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalkan kita beli buku, kita misalnya bisa beli, misalnya waktu saya dapat beasiswa dari Jerman itu, saya langsung belikan komputer ya, karena perlu komputer untuk bikin paper gitu ya. Karena kalau di kampus itu kalau kita sudah malam kan susah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi disitulah saya waktu itu punya cita-cita kenapa saya ingin punya program beasiswa ini. Nah, karena saya merasakan sekali manfaatnya. Dan yang kedua adalah buat saya, misalkan dalam satu keluarga itu ada anaknya yang berhasil misalnya ya, dalam sisi pendidikannya ya, kalau masalah agama itu sudah pasti ya, tapi yang penting kita membantu sisi pendidikan. Itu kalau dia berhasil, diharapkan nanti dia bisa memutus rantai kemiskinan keluarganya Bapak Ibu ya. Nah, itulah adalah harapan saya juga. Kalau dia bisa berhasil, bisa banyak bantu adik-adiknya ataupun orang tuanya, itu merupakan suatu kebahagiaan juga buat saya gitu ya. Itu harapan saya. Di samping yang ketiga adalah memang itu adalah uang zakat saya gitu ya, ibaratnya ya, uang zakat dari jadi sebagian zakat saya itu ya saya salurkan untuk hal ini gitu ya. Di samping zakat yang lain kita salurkan ke tempat lain juga, tapi memang ada beberapa persennya yang memang saya alokasikan untuk anak-anak program beasiswa ini ya, program beasiswa ANAFI. Nah, penamaan ANAFI juga ada maksudnya ya Bapak Ibu, jadi bukan sekedar nama ANAFI itu. Nah, ANAFI itu saya ambil dari Asmaul Husna ya, artinya adalah memberikan banyak manfaatnya. Harapan saya program beasiswa ANAFI itu bisa memberikan banyak manfaat untuk semuanya ya. Nah, saya rasa itu aja dari saya Bapak Ibu. Silakan nanti teman-teman yang mau ikut program beasiswa kita, mudah-mudahan tahun depan masih ada lagi, bisa kontak saya untuk tahun depan ya Bapak Ibu, karena yang sekarang ini sudah tutup ya. Nanti setelah ini saya akan share ke Bapak Ibu nama-nama yang penerima beasiswa kemarin dari SD sampai university, tapi tahun ini university tidak ada, sampai SMA ya Bapak Ibu, karena yang lama university tidak ada. Yang kedua juga saya akan share testimoni ataupun
pendapat mereka setelah menerima beasiswa ini ya. Pastinya mereka juga senang dan bersyukur, dan beberapa juga ada anak yatim ya. Saya senang juga ketika ibunya bilang, Masya Allah ibu sangat-sangat membantu untuk saya karena ini anak yatim. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya biar dirasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.